Oke, ketemu lagi di channel Riandis Journey Official. Oke, saya akan cerita setelah saya selesai kuliah S1. Itu pekerjaan pertama saya apa ya? Jadi setelah saya selesai kuliah S1 dulu, itu kan saya pulang kampung dulu tuh. Pulang kampung ke Bengkulu ya, ke Bengkulu. Kemudian ke kebun ya, ke kebun, apa istilahnya itu, naki ya, menaki, bahasa Minang menaki gatah atau motong karet ya, memotong karet atau menderes karet ya. Nah, itu dulu saya setelah kuliah selesai itu saya jalani beberapa hari ya di kampung ke kebun. Nah, kemudian tidak berapa lama itu saya ditelepon oleh seorang teman. Ditelepon oleh seorang teman yang dari Pekanbaru. Nah, ditelepon saya. Kemudian dia menawarkan saya, mau nggak kerja sebagai tutor di bimbel. Nah, karena saya punya pengalaman di tutor bimbel ya, langsung saya oke. Saya oke kan. Kemudian dia menjelaskan sistemnya, kemudian penggajian. Jadi gaji itu per bulan 2.500.000. Nah, sebagai langkah awal setelah wisuda bekerja di bimbel, nah, saya terima itu. Akhirnya saya pergi ke Pekanbaru. Nah, jadi lokasi bimbelnya itu ada di Pekanbaru. Nah, nama bimbelnya itu, aduh saya lupa nama bimbelnya ya, soalnya sudah lama ya. Pokoknya sebuah bimbel lah di Pekanbaru. Nah, saya kerja di sana dan kebetulan di Pekanbaru itu ada saudara saya. Ada Pak Lek saya ya di Pekanbaru itu. Ada Pak Lek saya di Pekanbaru, dan rumah yang saya tuju pertama itu adalah rumah Pak Lek saya di Pekanbaru. Dan ternyata sampai di sana saya diterima baik oleh keluarga Pak Lek saya ya. Kemudian saya beberapa hari kemudian setelah saya sampai di sana, jadi saya dari Lubuk Linggau Bengkulu ke rumah Pak Lek saya itu naik motor ya, naik motor saya berangkat pagi subuh itu saya jalan. Nah, sampai di Pekanbaru itu malam sekitar jam 10-an. Jam 10 lewat lah itu sampai Pekanbaru itu. Dan itu tidak ada berhentinya ya, tidak ada berhentinya. Jadi saya jalan terus. Saya berhenti itu hanya di pom bensin, beli bensin, kemudian jalan lagi. Nah, itu saya dulu. Nah, sampailah di Pekanbaru, diterima oleh keluarga Pak Lek saya. Nah, besoknya saya menuju ke bimbel ya, kemudian kenalan sama yang punya bimbel ya. Nah, hari berikutnya saya mulai ngajar di bimbel itu di Pekanbaru. Nah, saya ngajar di bimbel tidak lama, hanya dalam hitungan bulan kalau tidak salah ya, hanya beberapa bulan saja ya, ngajar di bimbel. Kemudian saya coba melamar pekerjaan lain. Nah, saya melamar pekerjaan lain di
Indomaret. Nah, saya ngelamar di Indomaret. Itu pekerjaan kedua setelah wisuda. Saya ngelamar di Indomaret dan diterima. Nah, kebetulan di Pekanbaru itu ada pembukaan gerai Indomaret baru dulu, ya, gerai Indomaret baru. Karena sebelumnya itu tidak ada Indomaret di Pekanbaru, itu nggak ada. Nah, kemudian diterima saya di Indomaret, kemudian mengikuti training, ya, trainingnya itu di Medan, ya, training Indomaretnya di Medan. Di dekat Istana Maimun, di Jalan Sisingamangaraja dulu. Nah, training sekitar 3 bulanan, ya, kurang lebih 3 bulanan training di Medan. Training di kelas awalnya, ya, training di kelas, kemudian praktek di toko. Nah, di Indomaret itu kan ada yang namanya pramuniaga, kemudian di atas pramuniaga itu ada namanya MD, merchandiser. Nah, saya posisinya sebagai MD, merchandiser, karena saya dari S1. Nah, kalau yang dari SMA itu dia ke pramuniaga dulu. Nah, kalau S1 dulu itu langsung ke MD, merchandiser. Nah, itu jabatan pertama itu, ya, di toko. Kita belajar melayani orang, belajar jadi kasir, belajar membagi jadwal, ya, membagi shift, kemudian belajar menerima barang, gimana caranya ngecek barang satu persatu. Nah, itu di Indomaret dulu, ya. Belajar pengawasan. Jadi kalau ada toko lagi rame, nah, kita harus bagaimana. Itu di Indomaret dulu bagus, Indomaret, ya, setahu saya dulu. Jadi setiap pagi itu ada perubahan harga di Indomaret. Nah, perubahan harga. Nah, kita sebagai karyawan Indomaret itu absen di kasir, ya, di komputer kasir kita absennya. Kemudian nanti akan muncul perubahan harga secara otomatis dan itu kita print. Nah, itu ketika di Indomaret itu kurang lebih selama 3 bulan saya training di Medan. Kemudian setelah training di Medan, kita semua itu kurang lebih ada 30-an orang, ya, kurang lebih itu 30-an orang itu dari Pekanbaru ke Medan untuk training. Nah, setelah training selesai, ini kondisi hujan sekarang, ya, lagi di jalan, ya, kondisi hujan. Setelah training selesai, kita dikembalikan ke Pekanbaru, ya, ditempatkan di toko-toko di Pekanbaru, ya, di toko-toko Pekanbaru. Nah, di toko-toko Pekanbaru itu kita itu diletakkan di posisi yang berbeda-beda tergantung kebutuhan toko, ya. Ada yang di posisi sebagai asisten kepala toko, kemudian ada yang menjadi MD. Nah, ketika itu saya masih, ya, MD, ya, jadi MD. Nah, itu toko pertama saya itu di Jalan Nangka, di Pekanbaru itu, ya, di Jalan Nangka, toko Indomaret. Saya sebagai MD. Kemudian tidak berapa lama saya dipindahkan di toko yang baru. Nah, jadi kalau ada pembukaan toko baru, kita itu selalu diputer, ya, dipindah gitu, ya.
saya di Indomaret itu kurang lebih nggak nyampe 1 tahun ya, nggak nyampe 1 tahun. Berapa bulan ya, lupa saya. Tidak sampai 1 tahun itu saya sudah diputar-putar pindah-pindah toko ya, karena Indomaret itu lagi gencar-gencarnya membuka toko baru. Nah, ketika buka toko baru, kita ditugaskan di sana itu jabatan lama-lama jadi meningkat ya. Ada yang jadi kepala toko, ada yang jadi asisten kepala toko, ada juga yang masih MD. Ada yang masih MD, itu tergantung kinerja ya dan tergantung kebutuhan toko. Nah, dulu saya asisten kepala toko terakhir ya, asisten kepala toko. Kemudian saya ingin mendapatkan pengalaman yang lebih bagus ketika itu. Akhirnya saya kembali melakukan petualangan ke Jakarta. Kembali ke Jakarta melakukan petualangan. Itu di tahun 2013 akhir itu kalau tidak salah ya. Nah, saya kembali ke Jakarta ya. Nah, dari Pekanbaru ke Jakarta itu saya naik motor itu ya, 2 hari 1 malam kalau nggak salah. Itu capeknya luar biasa ya. Barang bawaan saya cukup banyak ya ketika itu.